Bapak Ibu, sambil menunggu yang belum datang ya. Sesuai absen berapa? Dua. Sur sama Anju ya. Mungkin ada lagi? Hah? Pak Sur yang biasa. Pak Ju sama Pak Sur ya. Iya. Hah, Pak Sur? Anu, Pak Anu gue pamit. Oh ya. Pamit atau tidak ya tetap belajar ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu ini udah nyaris jam 1 ya, kurang 2 jam ya. Ada kita wiwit saja ya. Pak Madeng tolong di mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya yang sudah hadir ya. Apa kabar ibu-ibu? Bapak-bapak juga sehat? Sambil menunggu rekan-rekan yang masih di perjalanan mungkin ya, insya Allah acara bisa kita mulai saja. Yang pertama pada ketua suku kita Pak Narno ya. Apa kabar Pak? Belum puasa ini mesti segar ya. Juga rekan-rekan yang lain ya. Pagi hari ini alhamdulillah Pak Sumadiono sudah berkenan menerima kita semua ya. Dalam rangka itu semoga pertemuan kita berikutnya kira-kira kapan Bu? Kira-kira Bu pertemuannya sebelum lebaran atau sesudah lebaran? Habis lebaran ya. Kalau sebelum ya sekarang ya berarti ya. Jadi pertemuan kita insya Allah setelah lebaran mungkin bulan apa Bu? Bulan April atau bulan Mei ya. Lalu yang kedua kita mulai nyicil ya. Yang jelas anggota kita ini kan dari dulu ya cuma segitu ya, sekitar berapa? Kalau rawuh semua 30 orang lebih. Alhamdulillah hari ini sebenarnya yang isi kehadiran 30-an ya. Ya Pak Madiono ya. Tapi yang dua ada urusan katanya sih nyadranan ya. Dalam arti nyadranan mungkin Pak Suryono nanti yang akan menjelaskan. Yang jelas pertemuan hari ini mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Bapak Ibu, tidak panjang yang saya sampaikan, namun demikian mohon kita semua sebelum acara kita mulai dengan berdoa dalam hati kita, semoga kita sehat semua dan pertemuan ini nanti berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai, atur nuwun. Dan kita langsung ya, atau omong-omong dulu. Omong-omong dulu ya. Omong-omong dulu ya. Ya, kita memang sebentar lagi puasa ya bagi pemeluk agama Islam. Tentu kira-kira kapan Bu puasanya? Tanggal 17. Ya, namun demikian sebaiknya menunggu pengumuman yang berwenang ya.
apakah tanggal 17 atau tanggal 18 ya, kita nanti ikuti saja. Kemudian masalah internal pensiunan ya bapak sama ibu, bahwa pensiunan nyaris semua dapat SMS blast. SMS blast itu hampir semua ya. SMS itu datangnya kita terima itu dari Dapentel Bapak Ibu, di mana Dapentel itu memang yang menggaji kita pensiunan ya, uangnya dari Dapentel. Yang jadi masalah kan ada dua data ulang itu. Yang pertama data ulang mandiri ya, DM. Yang kedua data ulang non mandiri atau DNM. Di mana perbedaan itu jelas ada. Dapentel berulang-ulang mungkin ya, hampir semua dapat SMS supaya segera melakukan DM, data ulang mandiri ya. Data mandiri, di mana data mandiri itu memang programnya Dapentel. Artinya apa? Dengan data mandiri itu, kalau kita sudah melakukan DM, otomatis segera dapat kontrak prestasi sebesar 250. Itu jelas, dan semuanya baik DM maupun DMN itu mendapat kontrak prestasi, katakanlah mendapat jerih payah itu sebesar sampai sekarang, sampai hari ini sebesar 250 yang dibayar Dapentel. Yang jadi masalah bagi pengurus khususnya, baik itu pengurus P2T pusat, pengurus P2T cabang, itu kalau kita melakukan data ulang atau data data mandiri ya, itu bagi pengurus itu tidak mendapatkan tambahan, karena kalau data ulang non mandiri itu dikerjakan oleh pengurus. Ditanya itu data ulang mandiri itu dikerjakan masing-masing, data ulang non mandiri dikerjakan dibantu oleh pengurus. Oleh karena ada perbantuan dari pengurus, Dapentel membayar ke yang mengurus atau yang mengerjakan datul non mandiri itu, baik di pusat, di cabang, di mana cabang sekitar ada 91 cabang di seluruh Nusantara. Itu kalau data mandiri Dapentel tidak mengeluarkan jasa, artinya hanya membayar 250 itu. Namun jika datul non mandiri itu ada tambahan. Nah, tambahannya itu untuk operasional. Operasional itu artinya banyak Bapak Ibu ya. Karena hampir setiap 3 bulan, khususnya di kita itu ada untuk bantuan ke rekan-rekan yang pensiunannya khusus kurang dari 1 juta. Kita bantu dengan, sekarang ada sekitar 50 ya atau 100 ya kalau nggak salah, mulai membantu itu, bentuknya berupa sembako. Kemudian jika ada yang meninggal dunia, itu sebagian juga untuk membantu itu. Nah, itulah yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Jenengan kalau rawuh itu nampaknya
Ibu ya. Tongkatnya 3 itu khusus Pak Eko itu. Nah, terus kalau saya lihat Bapak itu kalau datang itu kan ceria ya, nggak ada mikirin utang gitu ya. Tagihan koperasi kelihatannya 0, gitu. Jadiinku aja Bapak Ibu, koperasi nanti kita RAT-nya maju sebelum puasa tanggal 14. RAT Kopektel maksudnya? Ya. Sekitar hari Sabtu besok itu. Kan yang ditunggu-tunggu itu kan sangunya lebaran. Betul, Pak. Cuma yang saya karena ini anggota koperasi itu kan yang resmi, yang tidak pensiun itu sekarang itu mungkin tinggal 50-an. Dulu kalau pegawai semua itu kan 350 gitu ya. Nah sekarang dibalik, yang 50 itu karyawan aktif, yang pensiun itu 300-an. Nah kedepannya itu Bapak Ibu, koperasi itu proyeknya itu kan bertingkat sekarang ya. Dari Telkom ke TA, kemungkinan baru ke koperasi. Itu pun isunya material sudah nggak diambil, jasa tok. Kalau dulu kita mimpinya itu bisa SHU 3M, sekarang bisa enggak? Dulu kita pernah hampir berhasil itu kan SHU kita sekitar 4M, 198% dari target. Kalau targetnya 2M, kita kecapainya sekitar 4M, itu kan luar biasa. Nah sekarang nyari seperti itu, aduh, nggak tahu ya. Itu makanya saya mundur dari pengurus saja, berat. Apalagi kemarin musimnya apa itu ya? COVID. Itu koperasi itu anggar berdekatan gini kena satu, semua ini suruh check up, bayar sendiri gitu kan. Nah koperasi setiap ini yang kena siapa di Telkom ini kena harus ini check up semua, bayar koperasi. Baru seminggu kena lagi sama check up lagi. Nah kan bayari tes itu kan lumayan. Ya agak banget ya. Itu dari sisi koperasi nyanunya, suka-dukanya. Alhamdulillah koperasi sekarang itu kan pengurusnya dibilang penjenengan mungkin nggak kenal yang baru, karena nicknya itu sekitar 2000-an. Oh malah 2000. Nah nom-nom yang baru mungkin jenengan Belanda ya. Itu Bapak Ibu dari sisi koperasi. Yang kedua Bapak Ibu, dari kita itu yang membayar Ada sekarang. masih ada. Ya mestinya masih ada yang tidak, ada yang Kalau masih. ada saya sarankan penjenengan tindak kantor Maksudnya minta ada, Pak. tidak melaporkan. Ya, non aktif. Sudah Ya. 2 tahun ini. Apa ini? Di bawah 10 Mas. Batasannya kan 60 juta. Di bawah 60 juta maupun di atas itu tetap laporan. Kalau di bawah 60 itu nanti laporannya cukup ditulis nihil gitu. Tapi nanti tetap laporan. Daripada penjenengan laporan, ini kan ada sistem baru, Ortek ini. Nah mendingan Bapak Ibu mendingan minta dibebaskan untuk tidak laporan. Ya, Alasannya nanti di poin paling bawah itu alasan lain itu mungkin pensiun gitu ya. Nanti membawa SK dari Telkom sama KTP sama NPWP, kartu kecil ya. yang punya NPWP. Nah, itu nanti penjenengan kalau sudah dinonaktifkan tahun depan aman, nggak laporan. Ya.
Karena penjenengan kalau nggak laporan, seperti saya itu laporan mungkin telat sehari itu didenda 100.000. 100.000. Padahal saya mungkin telatnya tahun berapa ya? 2000 sekian undur itu tetap dicari. Dikirim penjenengan kurang 100.000. Tolong bayar dibikinkan surat pembayaran. Itu lumayan ya. Iya. Ya. Di kantor kan itu yang iya. Penjenengan download di rumah bisa. Download datanya bisa, tapi laporannya ke kantor pajak yang di Terdekat. Purwosari. Ya, terdekat. Ya? Ya, gitu. Sukoharjo berarti Sukoharjo. Oh iya, beda nih. Ya. Oke. Itu Bapak Ibu sekilas laporan SPT nggih Bapak Ibu. Itu kelihatannya kalau penjenengan laporan itu nanti Mumet. Kadang saya tuh tak hitung sendiri itu kadang kurang 3 juta rupiah. Ini selisihnya di mana gitu ya. Selisih 3 juta gitu kan suruh bayar sendiri kan eman-eman ya Bu. Apalagi kalau saya dapat dari koperasi itu kan ada tambahan SHU misalkan gitu ya. Kalau itu ditambah-tambah muncul kurang bayar 9 juta gitu. Kan eman-eman 9 juta. Kalau kita nggak bayar ya nanti dapat surat cinta dari pajak gitu lagi. Saya dapat surat cinta dari pajak itu 3 tahun. Suruh ngerapel. Tahun sekian kurang bayar sekian. Totalnya sekian gitu ya. Luar biasa. Kayak target gitu Bu. 100.000 aja ditagih. Nah ini Bapak Ibu sharing ya. Ya. Sharing. Kalau penjenengan bangun tidur Bapak Ibu, jangan bangun tidur itu kaget weh. Jangan bangunin anaknya disuruh ke pasar itu sampai kaget weh. Karena kakak saya itu kita mungkin kaget putune atau apa dipanggil gitu kaget. Bangun tidur itu kan langsung melompat dari kamar tidur, dari amben. Itu kita pikirannya kan belum 100% ya. Itu opnam beberapa hari. Karena ya kagetnya itu pikirannya belum penuh, sudah mungkin melangkah, mungkin pusingnya itu nggak hilang-hilang ya. Nah itu opnam kan sepele ya, sepele hanya kaget tidur. Nah ini sharing Bapak Ibu, kalau penjenengan bangun tidur jam berapapun penjenengan tidur Bapak Ibu bangunnya ya. Itu mungkin saya itu kalau bangun tidur ini sharing aja ya Bapak Ibu. Gampang-gampang susah. Waktu penjenengan buka mata itu kan masih kelihatan. Usahakan Bapak Ibu untuk menciptakan hari itu bahagia itu senyum sendiri walaupun masih kelihatan. Senyum. Ya rakitan 3 menit gitu ya. Bukan 3 menit, 3 kali senyuman gitu ya. 3 kali senyuman. Kalau yang Muslim silahkan berdoa, ada doanya ya. Senyum dulu, terus gerak-gerakkan tangannya dulu, jangan sampai turun ke dulu tempat tidur. Habis itu Bapak Ibu disuruh bersyukur dulu. Alhamdulillah ya Allah, tangan saya itu masih bisa bergerak. Saya hari ini masih bisa sehat. Itu Bapak Ibu ucapkan sendiri. Mau dibatin atau mau pelan-pelan enggak boleh, langsung gerakkan kakinya, tangannya, ucapkan syukur dulu, terus berdoa dulu, senyum dulu. Nanti
disugestinya itu apa itu? Coba penjenengan bangun tidur, pikirannya dibikin marah. Nanti sehari-hari itu dari mulai bangun tidur sampai nganu tuh ada aja nganunya, bawaannya marah. Nah ini biar bawaannya itu senang, bangun tidur tuh senyum dulu, senyum. Walaupun tidak ada sebabnya untuk senyum gitu ya. Orang untuk duit tapi ya senyum. Nah, biar pikiran kita itu tidak menimbulkan perasaannya negatif. Yang kedua Bapak Ibu, setelah bangun tidur senyum, di program hari ini alhamdulillah sehat, makanan di meja masih banyak, dompetnya masih ada yang merah gitu ya. Itu pokoknya disebut dulu biar pikiran kita itu terkontaminasinya bagus. Yang kedua Bapak Ibu, kalau penjenengan terbiasa, berani enggak? Setiap penjenengan bangun tidur, jam beker saya itu sekitar jam 2:15. Bangun tidur, terus mandi. Mandinya gerucuk Bapak Ibu, sak rambut. Tapi kalau nggak terbiasa gitu aneh ya. Penjenengan bangun jam 2:15. Terus mandi itu nyuruh siapa? Wong ra ngantor. Tapi Bapak Ibu, dampaknya itu nanti penjenengan itu jarinya yang wis nyoba ya. Awalnya seger. Walaupun kita ikademen ya, tapi sebetulnya itu di badan itu nyaman. Jangan tak kau Pak Kusmayati. Ya kita kalau bangun pagi langsung gerucuk gitu ya. Jadi kalau saya nyun sewu Bapak Ibu, kalau saya hampir setiap hari gerucuk. Kalau nggak telat di masjid ya. Kalau waktunya masih saat bangun-bangunnya jam 3 itu mandi gerucuk. Nanti seger ya. Seger enak gitu. Tapi kalau belum biasa yang duduk kakinya dulu aja. Kakinya dulu. Tapi pesan saya Bapak Ibu jangan sekali-kali gerucuk kepala dulu. Saya punya teman sekolah itu bangun tidur gerucuk kok gelondang di kamar mandi itu apa tuh? Ternyata setelah bangun itu benjut Bapak Ibu. Jatuh di kamar mandi, mungkin dia salah. Atau belum bangun ke kamar mandi, jatuhnya di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi itu nggak seger tapi benjut. Oh berarti ada prosedur yang salah gitu ya. Jadi kalau belum 100% jangan ke kamar mandi dulu. Yang kedua kalau ke kamar mandi, kaki dulu yang diguyur. Kaki tangan, jangan kepala dulu, nggak boleh. Nanti kepalanya jongkel dulu. Nah nanti jangan kalau berani coba dulu. Kalau mau setiap hari. Setiap hari. Kalau sudah setiap hari Bapak Ibu, nanti diprogram lagi Bapak Ibu. Program ketiganya Bapak Ibu, ini mau buat kita loh ya. Buat kita itu kan sudah tidak ngantor, tapi biar di rumah itu seneng apa? Program ketiga itu Bapak Ibu diniatkan di dalam hati kita sendiri. Hari ini itu kita tidak boleh menyusahkan orang lain. Bisa nggak? Kita sepele loh. Pertama penjenengan senum dan adrenalinnya bahagia muncul sendiri. Yang kedua penjenengan itu bersyukur tadi. Terus ke kamar mandi mandinya digerucuk. Habis itu penjenengan program hari ini tidak ada orang yang tersakiti.
minimal penjenengan onek-onek ke. Kalau bagusnya memang nggak punya asisten ya. Biar mengurangi omelan. Kalau ada kucing ya kasih makan kucing, nggak apa-apa. Yang penting penjenengan tidak boleh hari itu menyakiti sesuatu. Itu biar penjenengan nanti harinya itu nyaman. Terus pesan keempatnya Bapak Ibu, penjenengan hari itu kalau kepengen jalan-jalan, jalan-jalan. Kalau pas hari itu kok kepengen nyate, ya nyate. Kepengen soto, soto. Ya, pokoknya penjenengan dibikin senang. Iya lah, betul. Senang ya, berarti kan programnya dari bangun tidur sampai tadi mungkin semuanya senang ya. Ketoknya nanti penjenengan sehari itu ketoknya senang semua. Kalau ada yang membuat penjenengan marah, langsung sweet, nggak boleh. Ketoknya sehari itu nyaman, ayam tentrem. Nah kalau penjenengan itu di programnya setiap hari kan berarti penjenengan rantai penyakit tidak ya? Semuanya senang loh. Nah, ini saya Bapak Ibu ada pesan dari Pak Dokter Agus Ali Fauzi. Pokoknya programnya sama Bapak Ibu. Pertama itu tidak boleh marah. Kita gampang ya. Bapak Ibu seneng marah ya. Kalau punya murid kita gampang ya. Punya murid di IPR digarang itu marah ya. Apalagi sekarang kalau murid andani angel bapak ini maju polisi. Nah itu kita begitu ya. Pak Dokter Agus Fauzi itu pesennya itu setelah ada videonya Bapak Ibu. Tapi tak catat itu ada paling 5 tergampang. Pak Agus itu pesen 5. Jangan lakoni harian aja ketoknya menyenangkan. Pertama Bapak Ibu, jangan membenci seseorang ataupun membenci apapun. Gampang. Besok maksudnya kalau ini angan-angan Bapak Ibu tidak boleh membenci, kita gampang ya. Tapi kalau penjenengan dolan yang pasar itu bisa juga yang membuat benci orang itu bisa aja ya. Penjenengan nawar lomba aja yang dodol bersanggut gitu aja bisa muncul lah. Yang kedua Bapak Ibu, yang tadi tidak boleh membenci, yang keduanya itu tidak boleh apa ya istilahnya, boleh menangi dewi. Berarti Bapak Ibu usahakan selalu mengalah. Angel ya. Zaman sekarang mengalah itu kan angel ya. Angel. Tapi sebetulnya ini kan di dalam Bu. Tidak boleh membenci seorang, tidak boleh menangnya sendiri, mengalah itu kan di dalam ya. Pokoknya sweet aja ke dalam. Yang ketiga Bapak Ibu bisa enggak mempermudah kalau ada orang itu urusannya, misalkan ada penjenengan mau buang sampah, saya aja. Pokoknya penjenengan itu mempermudah. Kita gampang semua loh Bu, tapi ngelakoninnya karena kita punya ego. Kita itu punya egonya tinggi. Jenengan sopo saya siapa gitu biasanya ya. Apalagi Bapak Ibu nyuwun sewu, kalau seragam kita itu tentara itu kalau seragam kita itu di pundak, kalau di sini merah itu apa? Itu menghormatinya seperti apa? Penjenengan pernah nggak
salaman itu rasanya 20% karo 100% pernah enggak? Nah itu. Kalau penjenengan jabat tangan dengan Pak Kawitel itu mesti 100%. Bener nggak? Sama Pak Presiden itu mesti 100%. Tapi sopir becak jenengan mungkin 20%. Tidak melihat mungkin. Apa Pak? Jenengan sambil lalu aja. Itu mungkin 20% ya. Kalau saya tadi salaman dengan Pak S mungkin 100 boleh. Waktu nanti saya ketemu pemulung salaman 40%. Kok bisa? Nah, yang membedakan apa ayo? Nah, bisa nggak penjenengan ketemu siapa aja 100%? Nah, bisa toh? Kalau penjenengan nganggap aku le dhuwur nanti 20%. SSK saya Bapak Ibu. Saya tuh sukanya ya ngetes. Ini rasanya 20 ini. Pak S ini rasanya 100 nih. Terus Pak Marno ini 100 ya. Ini semuanya rasanya 100 gitu ya. Tapi nanti ketemu Pak Kawitel itu rada kencang gitu, 120 gitu ya. Tapi nanti kalau ketemu di pinggir jalan, monggo Pak, 20%. Kenapa bisa begitu ini? Kita ikut banyakkan ya Bapak Ibu. Banyakkan koyok kultum aja nanti. Tapi ini nyuwun sewu. Harian kalau penjenengan melaksanakan itu happy aja, semuanya happy. Kantong saya itu bisa aja tanggal 25 itu tinggal kuning kali ya. Kuning itu berapa? Selawai 5.000. Kalau tidak hitung ada 50, wah masih cukup sebulan. Itu pensiunan. Karena sekarang nyon sewu Bapak Ibu, orang itu bisa aja dompetnya isinya 5.000, tapi yang online banyak gitu ya. Ya, yang keempat Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah enggak kalau duduk di RT itu ya, kalau kita itu ya saya nggak nganu ya, punya bakat melayani nggak atau bakatnya dilayani? Saya punya test case Bapak Ibu, nyuwun sewu ya, tidak boleh ditiru. Misalkan Bapak Ibu di sini itu ada air minum putih. Penjenengan kalau biasa nyuruh orang, ngundang bojone nggih, minta minum. Padahal penjenengan di situ loh, bisa ngambil sendiri ya. Nah itu bakatnya merentah. Saya punya teman itu kepala kantor, kepala SMP ini. Minta minum. Nanti baru minta nasi. Loh kok sehari ini mie-nya banyak sekali gitu ya. Berarti ordernya itu banyak sekali. Ya, mie minta. Nah, kalau penjenengan balik bisa nggak? Ambil sepatu di situ bisa ambil. Kaos kaki di lemari ambil. Tidak semuanya order. Nanti kan enak dengan Bapak Ibu. Kalau di kampung ada yang datang itu loh, ngambilin stiker kita ngambil, itu enak. Tapi kalau penjenengan minta semuanya dilayani, kalau pas nggak dilayani penjenengan nanti turun anunya loh, kok nggak dilayani ya gitu ya. Gitu. Satu lagi Bapak Ibu,
Tapi ada dua sebenarnya. Ini umum ya. Berbisnis dengan Allah. Apa itu berbisnis dengan Tuhan? Berbisnis dengan Tuhan itu apapun yang penjenengan nganut. Aku bantu Pak S, bismillah. Aku bantu nyapu di jalan, bismillah. Saya ngambil daun di jalan, bismillah. Ya, itu berbisnis dengan Tuhan. Nanti penjenengan baliknya itu ke penjenengan lagi. Kalau Pak Rujito itu apa ya Pak? Kalau yang menanam memanen gitu ya, nah itu ya sama toh. Kalau penjenengan berbisnis dengan Tuhan itu ya itu melayani apapun yang di kampung nanti penjenengan balik lagi. Membikin suka yang jual sayur misalkan harganya 1.500 ya, jangan ditanya dinyang. Bu 1.000 deh, kantongnya jenengan lebih tebel lu. Kalau perlu penjenengan bikin senang ini beli cabai, beli tomat 4.500 gitu kan, penjenengan kasih 5.000 pun susuknya buat sah. Nah itu berbisnis dengan Allah. Nanti siapa tahu penjenengan itu bagi ngasih 5.000 kesini dapat kerdus. Itu Bapak Ibu ya. PKI gampang ya. Lapornya bisa nggak? PKI bisa, penjenengan tipenya bisa. Bisa. Kok hanya 5 loh? Hanya 5 kita bisa ya. Kantongnya aja Bapak Ibu 5 ya. Kalau perlu dibaliknya foto putrane jenengan. Dan putraku itu neng dinding DP nak cakep ini. Bismillah anakku ben lancar neng Jakarta. Bismillah ya Allah, itu biar anakku lancar Jakarta. Fotonya anaknya kantong. Atau lagi Bapak Ibu membahagiakan orang lain. Gampang ya? Ya tadi 4.500 penjenengan naik 5.000. Wah seneng banget. Apalagi Bapak Ibu naik ojek 12.000 gitu kan. Penjenengan kayaknya 15 gitu kan. Senengnya sekali. Kita gampang ya, kita gampang. Itu ya Bapak Ibu. Kayak ultum di yang itu terawih. Terus Bapak Ibu ini kan arisannya baru ya. Oh terakhir, berarti bulan depan itu baru. Ini usulan, kan baru ya. Kalau Prabowo itu kan pemilu lagi ya Ibu. Ini perlu lagi nggak? Berarti kan tahun arisan ke belakang itu kan nanti pengurusnya ganti baju gitu kan, wawasannya lebih banyak gitu ya. Mumpung orangnya nggak ada. Nah ini 100 Pak. 100. Ayo, Bang cocok Bu. Pitung bulu 100. Sampai. 100 mau pitung bulu. 100 ya Pak. 100. Yang telat kita era ngerti 100. Nah terus ya. Oke. Nah nanti Bapak Ibu setiap ketemu siapa aja 100 gitu ya. Nah, jangan sampai turun dari 100 gitu kan. Nah kalau ini bulan depan itu arisan baru, penjenengan bisa memilih pengurus baru, wawasannya lebih banyak. Pak Juarsa itu kan ketua Sekar, itu kan wawasannya banyak ya. Nah boleh seperti itu ya. Mumpung biayanya nggak ada ditetapkan kan
bagus. Nah, nanti kalau saya terus tuh kita dapat kartu gini terus. Ini kartu apa Bapak Ibu? ATM. Saya mulai begini ya. Pertama Bapak Ibu, kenapa saya suka nulis? Sekarang tuh saya ngetes tangan saya gitu. Tangan saya itu kalau buat nulis sekarang tambah elek. Beda. Oh hurufnya kok enggak bagus gitu ya? Kayak setengah dokter gitu. Tulisan saya itu elek sekarang. Iya. Oh, tulisannya elek ya. Kadang-kadang saya membaca tulisan saya sendiri ini apa ya? Jadi hurufnya itu sudah mulai kayak gitu. Iya. Iya. Makanya saya latih nulis ini ya. Tulisan ada dari dokter kan. dokter. Iya, tulisannya tambah elek gitu ya. Minyak gitu. Kadang-kadang nyuwun sewu Bapak Ibu, tanda tangan saya pun lupa. Ini kemarin pakai skrip apa enggak gitu kan perlu dilatih ya. Perlu dilatih. Iya. Nanti kan takutnya kalau penjenengan yang nggak bank nggak payu itu kan repot ya. Cuma ya sekarang kalau ada ATM nggak perlu nganu ya. Saya tuh pernah ngurus di BPJS. Itu nama saya tuh beda, itu ngurusnya minta ampun. Nggak dibayar-bayar di BPJS. Pak ini nganunya salah. Minta nganu dulu ya. Ini salah lagi Pak. Saya ngurus di kalau nggak salah di Dukcapil itu ping 3 itu belum berhasil. Sampai tak tinggal berapa tahun ya? 5 tahun kali. Ngurus di BPJS itu mungkin saya 5 tahun kali nggak berhasil. Nggak karena ya beda. Ya. Kalau penjenengan nganu tulisannya bagus Pak S mesti bagus kan terlatih. Kalau saya enggak, ini tulisannya wis mulai jelek. Itu ya Bapak Ibu. Dikit aja, nanti pulang dari sini ambil fotonya putranya, kantongi. Enggak boleh marah gitu ya. Enggak boleh membenci seseorang gitu ya. Ya. Kalau penjenengan tadi salaman sudah ngerasain ya, 100 gitu ya. Kalau penjenengan ke yang anu jangan sampai di bawah 100. Beda penjenengan itu beda mesti. Gininya beda. Kalau penjenengan ngeremeh itu mesti berkurang. Tapi kalau nanti terima dari Pak Ais arisan ininya 100. Itu nggih Bapak Ibu, yang nyuwun sewu ini bukan kultur tapi sharing mengingatkan saya sendiri karena kita itu grafiknya naik turun ya. Makanya kita melatihnya itu setiap bangun tidur itu sebelum mata terbangun senyum dulu, terus programnya bersyukur dulu, habis itu tidak boleh membenci seseorang dulu. Ya itu Bapak Ibu, nyuwun sewu, sebelum puasa segala sesuatu yang pernah kita bicarakan di sini saya mohon maaf. Bisa juga kayak penjual jamu di alun-alun, obat sakit gigi nomor 1, tapi yang jual mungkin nggak pernah minum. Jadi ketua itu suka ngomong tapi orang ngelakoni gitu yang repot. Iya, makanya harus ngelakoni itu. Kalau penjenengan tulang tempat saya jam 3 itu mungkin ditanya masih apa mandi? Mandi gereja. Gitu ya Bapak. Pak itu kalau saya di kantor ngerti saya suka mandi. Gitu ya Bapak Ibu, nyuwun sewu, bukan menggurui tapi sharing.
sharing ringan, apalagi nyon sewu Bapak Ibu di sekarang itu di TikTok banyak, di YouTube banyak, dengan anjuran sedikit Ustazah Halimah itu pesannya banyak, bisa ngelakonin enggak? Itu nih Bapak Ibu nyon sewu, terima kasih dapat sharing hari ini, tidak membosankan. Dan terima kasih sekali lagi ke tuan rumah yang sudah berkenan menerima kita semuanya, dan doanya rumah yang didatangin banyak tamu yang mengingatkan kepada yang baik itu, mudah-mudahan rumahnya menjadi barokah. Amin. Yang disuguhkan menjadi barokah. Amin. Semua yang hadir semuanya sehat walafiat. Rezekinya banyak, dompetnya banyak yang merah. Dompet. Sebentar lagi dompetnya banyak merah karena dapat SH. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dan terima kasih matur nuwun atas ular-ular nih. Kalau di sini bukan sharing nih, ular-ular dari ketua suku. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi disampaikan bahwa sebentar lagi akan dapat SHU. Namun demikian tadi kurang jelas kapan dan di mana. Katanya Sabtu. Oh, Lawang Junjing. Berarti lawangnya Junjing, Ibu. Yang kedua tadi sudah menyinggung pula tentang SPT, bahwa SPT itu memang kewajiban bagi pensiunan yang punya pensiun per tahunnya 60 jut ya, atau lebih. Namun yang kurang dari itu tetap membuat namanya laporan. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti saya sendiri sudah 2 tahun ini berjalan, saya tidak pernah melakukan lagi SPT. Mengapa? Berdasarkan info teman kita sendiri ya. Yang kedua, dari rekan-rekan kantor pajak yang saya kenal, bahwa semua pensiunan, baik yang pensiunnya kecil, pensiunannya besar, bisa menonaktifkan SPT. Caranya mengisi formulir, datang ke lokasi kantor pajak yang terdekat sesuai dengan domisili. Info itu sebenarnya ya saya agak ragu-ragu, cuma karena setiap awal tahun itu sepertinya kita pusing dan repot. Repotnya itu ya bus pensiunan uranto ngene ngono ning malah mumet ben awal tahun. Ya sudah saya lakukan, dan di situ kita mengisi, prosesnya mengisi formulir yang memang harus diisi. Syaratnya tadi sudah disebutkan Pak Narno, bahwa harus melampirkan BPKB. Ya, termasuk KTP, SK pensiunan, dan NPWP. Hanya itu aja. Kemudian diproses oleh petugas, menunggu sekitar 1 minggu, paling lama 2 minggu itu sudah dikabari ya lewat email ya, bahwa
permohonan non aktif itu disetujui. Udah, prosesnya seperti itu. Jadi kalau kepengen mudah Pak, ya. Kalau kepengen, tapi kalau enggak kepengen ya monggo. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum sambutan dari tuan rumah, sebelum ular-ular dari Pak Sur, monggo tuan rumah untuk menyampaikan 1-2 buah kata nanti, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu yang kita hormati, keluarga keluarga, masyarakat Bangun, Kecamatan Bangun Sedaya, ingkang sampun menggarakan kota ngarawi panggilan yang menika, kula sak keluarga nyuwun pangapunten manawi anggenipun ngambut kerawan panjenengan sedaya kirang merenang penggalih. Kula sak keluarga nyuwun agung pangapunten. Kok menawi mangkaten menawi saged kula aturaken matur nuwun kula aturaken dhumateng Pak Eko. Terima kasih Pak Madiano atas 1-2 kata sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum ular-ular dari Pak Sur, mungkin Pak Menteri Keuangan kita untuk menyampaikan posisi terakhir APBN kita. Semoga matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko. Betul yang laporan keuangan ini kan semua sudah dapat Pak. Semua sudah dapat, dan kebetulan yang dulu kan awalnya di Pak Eko itu belum ada arisan baru ngumpul bareng. Sekarang ini kas bendahara untuk bulan kemarin itu 1.800.000, dan ini nanti 330. Dari Pak Guru 330. Jadi total untuk saat ini 2.130.000. 2.130.000. Dan untuk yang hari ini yang tidak rawuh 2 orang, ini tidak termasuk yang saya hitung. Jadi ini yang 2 orang ini belum saya masukkan karena ini total uang yang saya pegang itu 2.130.000. Demikian mungkin yang saya laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kita santai dan tidak terlalu ini karena ini baru jam 10 kurang. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli ketan. Asik, kita semua tidak ketemu dengan Pak Juarsa, namun kita sama-sama ikut arisan. Pagi hari minum jamu, biar kuat, banyak tenaga. Janganlah menuntut ilmu, karena ilmu itu tidak ilmu tidak bersalah, jadi kita jangan menuntut.
aku ingin ke Korea Selatan, kamu justru ingin ke Jepang. Walaupun kita sudah jadi mantan, namun kita masih tetap sayang. Betul Pak Sur? Baik Bapak Ibu, ini kami serahkan ke Pak Surino untuk menyampaikan pesan dan kesannya, waktu dan tempat kami persilakan. Semoga Pak Sur. Kalau pesan dan pesannya kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingkang kawula hormati ibu-ibu sedaya, sehat-sehat sedaya Bu. Nah, Bapak-bapak, oke, sehat? Kemarin sehat Pak. Kalau tinggal di sedaya jenengan niku. Terus ijol-ijolan juga. Terus mubeng tenggene di rumah niki ya paling ora setengah jam. Terus kadang kalau di tengah kampung itu penak takon, Pak gede Pak Anu dan niku terus langsung cepet. Nah niku manut paling sing bukan niku malah ngira ini. Iya. Kalau di dapur Pak Eko dan apa Pak? Ya, kita akan ngomong dan ngomong. Nah ini momennya sekarang itu kanggone wong ngapunten wong Islam lah. Islam itu nyadari poso. Kalau secara umum niku padha nyadran. Dan kenyataan di lapangan nyadran itu tidak hanya orang Islam saja yang istilahnya itu mengadakan gitu. Nyadran itu jadi ya semuanya, terutama yang dekat dengan makam, dengan kuburan, apalagi di situ dikebumikan ahli kita, apa itu orang tua, apa anak, atau mungkin yang lain, itu biasanya pada mendekati puasa itu kita membersihkan makam itu tadi, kemudian juga berdoa bersama. Itu hampir semuanya, terutama di Solo dan sekitarnya, terutama di Solo. Nah, bagian di Solo ini sih ditambahi melih. Maka menjelang poso itu kan jenenge padusan. Nggih nggih. Padusan itu juga tidak hanya orang Islam yang datang. Dan padusan itu jadi suasana yang meriah. Meriah dari inti padusannya itu sudah mungkin orang podo ngerti. Yang penting adus kebanyakan di daerah Klaten sana. Padahal adus itu yang ngomong sakit dan seterusnya. Nah, sebetulnya ini dari pesan yang disampaikan itu mulai dari pertengahan, biasanya itu kalau Jawa Jawa istilahnya itu ruah, 15 ruahan, ruah. Nah, itu mulai tanggal 15 itu sudah mulai ada yang namanya acara nyadran. Betul-betul dimakan, membersihkan, berdoa dan sebagainya. Nah, terus ini berlanjut sampai menjelang puasa. Jadi kalau pas kenggene pertemuan pagi sampai ke jam 10 kalau kenggene kita enak manuna niku. Nah, terus bar niku kalau ajeng mriki niku dalane kebak. Ya. Terus kula lewat itu Pak Kelaci.
terus lewat tengah makam ben kartu dan ada lebih lancar lah jadi makam kan ya sini lewat sidik ternyata makam ini bisa lewat ya kebak wong jero makam lu kayak cedak kula tetap lewat wong ajeng menghindari napa lampu merah masih wong kata ning negene makam niku mboten enten lampu merah gitu lah. Jadi di tugas tadi yang kita apa kita dulu sebentar. Kita ini. Ini kau ceritanya perkara menjelang kosong. Kosong itu ya istilahnya kita menahan apa saja yang menjadi larangan agama di dalam hal pelaksanaan di bulan puasa. Nah sebelum itu, kalau matur kita bersih di antara gini apa padusan. Dan ini seperti dengan kulatur ini sebetulnya dari pesan itu bagus. Jadi pesan atau ritual atau mungkin yang dipesankan oleh para pendahulu kita atau orang tua atau simbah-simbah itu nek Arab melakukan sesuatu yang sifatnya itu suci ya, puasa itu untuk mengekang segala sesuatu yang tidak baik itu terus adus dulu bahkan nek cara bahasa cilik akan itu kode adus keramas. Sebetulnya kalau di dalam aturan agama, ya, kalau tidak mau puasa atau adus keramas dulu tidak seperti itu adus keramas dulu. Kalau apa itu junub itu adus keramas kalau di luar itu ya tidak. Tapi ini menandakan kalau kita tuh menghormati bulan puasa itu dengan berbersih. Nah, berbersih itu dari kacamata psikologi, itu ada yang mengistilahkan itu kita tuh clean soul, ya, untuk membersihkan jiwa, ya. Membersihkan jiwa. Nah, kenapa jiwa itu iso roket kok dirsihi? Nah, justru kita tidak merasa ngergeti, tapi itu kotor dan itu tidak nampak. Itu adalah namanya jiwa. Ya. Jiwa itu dari apa? Dari keilmuan ya, keilmuan sedikit masalah yang mendalami tentang agama yang lebih dalam lagi, namanya pelajaran yang sifatnya itu batiniah. Itu orang hidup itu kan ada paling tidak ada 3 unsur dasar yang kelihatan di segi diri ini. Kemudian ada lagi unsur yang namanya itu unsur kehidupan. Ya, kehidupan ini terdiri dari akal. Akal itu apa? Ya tentunya bukan yang digunakan. Akal itu yang bisa memanfaatkan potensinya dan bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa tahu mana yang baik dan tidak baik itu dengan akal. Kemudian ada lagi yang namanya nafs itu jiwa di bawah cinta kroso. Kita mempunyai tapi kita tidak merasa. Okay. Kalau dalam lagu itu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah jiwa itu sungguh nopo. Jadi dibangun jiwa itu. Kalau badan yang tadi kita dusi, kita sabun, kita apa
bersihkan, kita keramasi itu jasad kita, badan kita. Tapi jiwa kita ini kita tidak seperti itu dalam kita melangkah untuk membersihkan. Jadi tadi ada yang namanya akal dan ada yang namanya jiwa, terus mulai antar jenenge itu hati. Hati itu adanya yang lebih mendalam dengan hati kan itu. Tapi bukan hati yang di sate enak itu tidak seperti itu. Juga yang namanya itu kita bersihkan ya dari kehayatan tadi. Terus kemudian ada yang diistilahkan itu arena atau tempat-tempat kita membersihkan diri, ya, membersihkan diri atau membersihkan jiwa kita. Soalnya kalau orang ditanya diri itu yang mana dia, Iki awak, diri yang mana? Ya, itulah diri itu ada yang mengatakan juga itu ya jiwa itu ya diri. Nah, kemudian area yang dibersihkan itu dimulai dari area yang tadi, area yang sifatnya itu fisik, jasadian, ya, fisik. Jadi fisik itu diresiki secara dengan tentunya dengan alat pembersih. Ya. Jadi adus keramas itulah salah satu bentuk mensucikan atau membersihkan diri kita. Kemudian mbon ngoten pas resik-resik niku kita batin ngawai diri. Kita pas ngersiki misalkan mesti duduk mulai adus lengkap itu mulai kita itu adus keramas itu kan mulai dari atas kepala berujung sampai isor. Nah, sambil kita adus itu ya kita istilahnya itu membayangkan kalau selama ini yang kita berujung kita bersih itu adalah tempat termasuk tempat-tempat berbuat dosa, merujuk sirah. Nah, di situ sirah itu adalah tempat-tempat kita itu membuat dosa mulai dari situ. Mulai dari kita berpikir negatif, utawa suudon. Wah, enggak Pak Mas kan, itu balik orang disuruh. Nah, itu balik itu kan sudah, itu sudah, ya. Nah, ini salah satu yang sifatnya itu negatif itu sudah ada namanya bentuk kotoran, mengotori jiwa kita. Jadi itulah selama kita berujuk tadi, misalkan kita masuki tangan, ya kita membayangkan tangannya Dewi ini adalah di antara organ itu yang paling banyak membuat dosa. Mulai dari tanda tangan yang tidak benar, ya, jadi orang lebu, dan aktif semacam itu. Terus kemudian ada masuk awak, ya, juga sama. Jadi yang kita basuh, yang kita bersihkan itu kalau secara fisik yang kelihatan, tapi di luar itu adalah merupakan salah satu bentuk kita itu berbuat dosa. Jadi misalkan tadi mulai dari kepala sampai misalkan kaki inilah yang kita pakai ke tempat-tempat yang tidak diridhoi atau tidak benar, itu juga mengandung unsur dosa. Kemudian juga mensucikan yang namanya pikiran dari negatif, ya, tadi, ya, kita membasuh kepala itu termasuk di situ kita berusaha untuk ingat kita tidak akan lepas dari perbuatan kita yang
kadang masih ada unsur dosanya. Mbuh cilik, mbuh gede. Mbuh kita menyadari atau tidak. Nah, yang tidak kita sadari itulah yang perlu kita kita cari, sehingga meskipun itu kita di situ tidak secara langsung untuk kita berbuat atau ingin berbuat yang tidak baik, tapi kita menganggap kalau kemungkinan kita sudah terlanjur berbuat baik tanpa kita sadari, itu yang perlu juga kita sucikan, kita bersihkan. Nah, itu beberapa pesan yang tidak tertulis pada saat kita melaksanakan peristiwa atau menyambut bulan puasa itu bagi yang beragama Islam dengan acara padusan tadi, itu membersihkan jiwa, kemudian juga membersihkan adat kita. Kalau kita gede itu ya kita sekali lagi kita berupaya untuk membersihkan dari hal-hal yang kurang bagus, yang tidak baik. Mudah-mudahan di sisa hidup kita ini kita isi dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kalau kita mengatakan Pak Iswar segede, semoga di dalam menyongsong ke akan datangnya bulan puasa ini kita merasa bergembira dan kita merasa ke sana masuk itu dalam keadaan yang berusaha dibersihkan. Betul. Presentasi ini gerakan yang ditunggu, dulu yang ditunggu. Cek. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang sampun Pernah 2 kali seminggu ini. dahar kembali ke tempat semula ya, mengingat acara sudah nyaris selesai. Ngeswedan kan gerak memiliki gitu. Ngeswedan kan niru ya. Iya, aku kan. Gerak kabeh. Monggo Pak Sumadyono, tasih Yesus lah. Ternyata isi udut podo Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama nanti arisan bulan atau bulan apa? April atau Mei ya, kita sepakati akan diunduh oleh kepala suku kita Bapak Suhu Narno. Ya, nanti bisa pipah atau sweet. Alhamdulillah, acara silaturahmi dan temu kangen telah selesai. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya. Semoga kita semua dapat bertemu, berjua kembali di lain kesempatan. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli petis. Arisan ini penuh gaya. Semoga dompet kita tetap terisi. Minum kopi di pagi hari, kopinya panas bikin semangat. Arisan ini ajang silaturahmi. Semoga kita semua selalu sehat ya. Mungkin yang terakhir ini apa namanya, sak geleme dhewe
naik kereta api ke Jakarta, jalannya jauh bikin ngantuk. Arisan ini bikin kita kompak. Semoga kita semua selalu rukun makmur. Terakhir sebelum berpisah, kami mohon maaf jika ada kata yang salah dan hilaf. Semoga segala amal baik kita diterima Allah Tuhan Yang Maha Esa dan membawa berkah bagi kita semua. Sampai jumpa bulan berikutnya sehabis ya Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kunturipun dadakan soang-soang ya, mugi selamat berjumpa kembali dengan keluarga. Amin. Terima kasih matur nuwun Bapak Haji Suryono ingkang sampun maringi ular-ular untuk kita yang hadir. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri acara di pertemuan acara di siang hari ini, kita mereview ulang ya pertemuan hari ini. Yang pertama tadi sebentar lagi ada koperasi, ada RAT Kopektel nih yang diadakan di Rumah Junjing minggu depan, berarti Sabtu ya Pak, Insya Allah. Lalu yang kedua tentang SPT yang masih punya kegiatan atau melaporkan SPT di kantor pusat. Lalu yang ketiga tadi lain-lain banyak disampaikan oleh ketua suku kita. Lalu tambahan dari Pak Sur tentang nyadranan ya. Bapak Ibu yang berbahagia, dan yang terakhir ini adalah pertemuan sesi atau kelompok yang pertama dan terakhir. Dan untuk yang baru, apakah lewat undian atau monggo yang ngersakaken yang ingin nanti habis Lebaran sebagai tempat pertemuan kita, semoga mungkin ada yang ingin ya. Mungkin ibu-ibu yang ingin habis Lebaran ke tempat siapa? Asalipun ini Menteri Keuangan kita belum sempat membuat lotre. Monggo menawi ngersakaken. Nggih, monggo. Nggih, menika nggih monggo. Sinten ingkang badhe mengawali nggih. Ingkang ngersakaken semonggo. Bapak-bapak, khususipun Pak Wadi monggo. Atau Pak Sur. Satu awal sini sudah pertama kali ketemu. Monggo Pak Rusito mungkin. Atau Pak Warso. Atau Pak Narno ya. Monggo. Berarti Pak Narno ya sepakat ya. Ya, oke, Pak Sunarno.
ketua suku kita, ya. Nanti habis lebaran yang ketempatan beliau ini lagi nyari-nyari mau luar kota atau di dalam kota katanya ini. Nanti ada info berikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya adalah istirahat dan monggo tuan rumah sampun siap, sampun. Bapak Ibu monggo pun aturi dahar sawontenipun ingkang sampun pun siapaken keluarga Ibu Sumadyan. Nggih, matur nuwun, monggo. Monggo Pak Sur. Monggo. Pak Sur. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Ngomong apa? Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Ya.